Pada video kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana cara kita membuat batasan waktu ataupun timer di Google Form kita. Jadi tampilannya seperti ini. Di bagian atas Google Form kita ada tampilan waktunya, yang artinya bahwa Google Form kita ini masih bisa dikerjakan selama 46 menit 50 detik. Nanti akan saya gunakan salah satu add-on dari Google Form. Untuk mengetahui bagaimana cara dan langkah-langkahnya, tonton terus video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Bu Guru Titik. Kali ini kita akan membahas tips dan trik dan tutorial Google aplikasi. Bagi teman-teman yang baru mengunjungi channel saya ini adalah channel tips, trik, dan tutorial seputar dunia pendidikan, teknologi, video pembelajaran, keguruan, kepegawaian, dan lain sebagainya. Apabila teman-teman ingin mengetahui video mengenai Google Form, teman-teman bisa lihat di playlist saya. Di sini pilih saja tutorial tips dan trik Google Form. Video kali ini saya menggunakan Google Form yang kemarin sudah kita buat ya teman-teman. Kemarin sudah saya praktekkan bagaimana cara membuat Google Form dengan 2 section dan bagaimana cara membuat berbagai jenis soal. Ini ada soal menjodohkan, memasangkan, benar, salah, dan lain sebagainya. Apabila teman-teman ingin mengetahui cara membuat soal seperti ini, nanti link videonya akan saya sertakan di deskripsi video ini. Langsung saja untuk membuat timer dan menampilkan timer di Google Form kita. Kali ini saya akan mempraktekkan menggunakan add-on, namanya ini teman-teman. Namanya Quillco, Timer and Proctoring. Jadi bagi teman-teman yang belum mempunyai add-on ini, teman-teman harus menginstal dulu timer Quillco ya teman-teman. Di sini saya sudah menginstalnya di add-on Google Form saya. Untuk cara mencari add-on ini, teman-teman bisa klik titik 3 di sebelah kanan atas, lalu pilih add-on. Setelah masuk halaman add-on ini, teman-teman cari saja Quillco, biasanya di bagian atas ini. Lalu teman-teman tinggal buka aja Quillco, lalu klik install. Bagi teman-teman yang belum tahu cara menginstal add-on di Google Form, saya sudah membuatkan tutorial cara menginstal dan uninstall add-on di Google Form. Nanti untuk link videonya juga akan saya sertakan di deskripsi video ini. Saya back saja. Langkah pertama untuk membuat timer di Google Form kita menggunakan add-on Quillco adalah kita buka Google Form kita dulu. Kita harus buka Google Form yang akan kita tempel timernya, lalu kita pilih add-on ini, lalu kita klik add-onnya di Quillco, Timer and Proctoring. Kita klik. Ini kalau seperti ini kita harus refresh biasanya teman-teman. Kita klik lagi, kita refresh. Kita coba buka kembali Quillco-nya. Nah, kalau tampil sebelah atas ini ada konfigur, berarti sudah tidak perlu di-refresh lagi. Kita klik konfigur. Lalu kalau sudah nampil seperti ini, kita klik yang ini. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Setelah seperti ini, kita bisa cek di Google Form kita. Ini ada notifikasi add-on enable. Artinya Google Form kita harusnya sudah terhubung dengan add-on Quillco. Kita cek ke paling bawah Google Form kita. Nah, kalau di sini ada tampilan baru, Quillco Submission ini artinya sudah terkoneksi. Dan kita tidak boleh menghapusnya. Ini kita biarkan saja. Setelah add-on sudah enable, kita masuk ke websitenya Quillco teman-teman.
Kita klik di sini quilco.com. Setelah terbuka, kita harus sign in dulu. Kita sign in dengan email Google Form kita. Lalu saya pilih email yang kita buat Google Form-nya. Setelah itu kita sudah masuk sini ya teman-teman. Di sini karena saya sudah mendaftar dan sudah pernah membuat Quilco, di sini ada listnya. Google Form apa saja yang sudah saya koneksikan dengan Quilco. Untuk membuat atau menampilkan timer di Google Form ini, di halaman Quilco ini, di halaman dashboard kita pilih ini, Public Form Link. Lalu di sini kita pilih yang ini, Choose Test. Lalu kita Create Test. Lalu di sini kita harus menginputkan alamat email maupun nama siswa-siswa kita yang diizinkan untuk membuka Google Form kita. Di sini misalkan saya tulis saja alamat email saja yang lain. Di sini kita bisa menginputkan banyak email ya teman-teman. Tapi untuk uji coba ini saya menginputkan satu email saja. Lalu di sini kita bisa lihat di bawah ini kita juga bisa membuat penjadwalan. Google Form kita bisa diakses kapan. Di sini caranya. Tapi karena ini tes, maka saya pilih yang ini saja, anytime. Jadi Google Form saya bisa diakses kapanpun. Lalu di sini kita set untuk limitation for testnya. Jadi di sini misalnya kita tulis untuk tes soal Google Form saya kira saya kasih waktu 30 menit. Di sini saya isi 30 menit. Lalu di sini kita juga bisa menceklis untuk additional optionnya. Di sini kalau kita checklist ini auto close form when time over. Kalau kita checklist ini maka Google Form kita akan otomatis terclose ketika limit waktu tesnya ini sudah 0. Jadi misalnya waktunya sudah habis, maka Google Form akan otomatis terclose. Tapi kalau kita checklist ini, efeknya bagi siswa-siswa kita yang belum klik submit ketika aplikasi Google Form itu terclose otomatis, maka jawaban dia tidak akan terekam. Jadi saya rekomendasikan untuk ini tidak usah di checklist. Lalu kita juga bisa menghide timernya. Jadi timernya kita sembunyikan, atau kita juga bisa tracking kamera atau screen recordingnya juga bisa kita centang. Lalu yang terakhir, kita bisa mengizinkan untuk melihat skor kuis bagi siswa-siswa kita. Di sini saya checklist yang ini saja. Lalu kita klik create. Lalu kita harus checklist ini. Daftar siswa yang tadi kita inputkan. Tadi kan saya menginputkan satu email saja. Kita checklist ini. Kalau teman-teman di sini menginputkan banyak, maka teman-teman checklist saja semua. Lalu kita klik next. Lalu kita klik ini, provide access. Kita juga bisa mengcopy ini, link publiknya. Kita copy, misalnya di sini saya tempelkan saja ke notepad. Saya pastekan ke notepad. Jadi link ini bisa kita gunakan bagi siswa-siswa kita yang sudah kita daftarkan emailnya seperti ini misalnya, tapi tidak bisa membuka karena suatu hal. Jadi dia bisa membuka dengan link ini, tapi dia juga harus menginputkan alamat emailnya. Setelah seperti itu kita close. Nah, setelah close, di sini akan muncul alamat email yang kita inputkan tadi. Ini _16@gmail.com.
Di sini kita juga bisa mengcopy linknya. Ini copy link. Copy link ini adalah link pribadi per siswa. Jadi kalau kita menuliskan di sini banyak siswa, maka URL atau linknya juga berbeda antara satu siswa dan siswa lainnya. Kita pastekan link ini di notepad juga biar tidak lupa nanti. Setelah link ini kita copy, maka kita bisa membagikan link ini atau link ini ke siswa-siswa kita. Mari coba kita buka halaman Google Form-nya. Apakah sudah nampil timernya atau belum? Saya coba buka di sini. Nah, untuk halaman pertama biasanya akan muncul seperti ini. Ada notifikasi bahwa Google Form ini harus dikerjakan selama 30 menit. Lalu kita coba buka aja. Nah, maka di sini sudah muncul timernya. Timernya ini terus berjalan. Jadi, siswa-siswa kita harus bisa mengerjakan soal maupun kuis yang kita buat di Google Form selama 30 menit tadi yang sudah kita setting. Di sini timernya tinggal 29 menit 30 detik. Mari coba kita isikan di sini namanya misalnya Zela. Nomor absensinya 4. Kita next. Jadi seperti itu cara untuk menambahkan timer dan membatasi waktu di Google Form kita. Oh ya, untuk video selanjutnya saya akan mempraktekkan cara untuk membatasi waktu dan memberi timer seperti tadi dengan add-on yang lain. Jadi teman-teman nanti bisa membandingkan dan bisa mengetahui kelebihan masing-masing add-on untuk menambah timer ataupun membatasi waktu di Google Form kita. Bagi teman-teman, mari dukung channel saya dengan cara subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya untuk mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari saya. Semoga video kali ini bermanfaat. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.